已经来不及了。不是说只有2位教主跟随？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 202. Yang mana pada Perfect World episode 202 ini menceritakan Xiahou yang akhirnya dihormati dan dibantu oleh semua penduduk asli abadi kuno karena kebaikan Xiahou yang mau memberi mereka cairan petir. Dan di sini Xiahou juga akan mencari pohon dewa, yang mana dengan itu Xiahou bisa langsung naik ranah tanpa susah payah. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di klan pohon iblis darah pirak pun semua orang kebingungan karena terjadi fenomena aneh, yang mana mereka berpikir jika abadi kuno akan runtuh. Namun seketika penduduk klan pohon iblis darah pirak dikejutkan karena ternyata yang datang adalah Huang, yang mana Huang ini membawa bencana guntur ini ke tempat klan pohon iblis darah pirak ini berada. Di sini pun leluhur klan pohon iblis darah pirak keluar melihat Xiahou yang berani ke tempat ini dan merasa akan menghancurkan tanah leluhur mereka. Namun Xiahou menjawab, meskipun di alam bawah dirinya selalu menghancurkan tanah leluhur orang, namun dirinya tak pernah membunuh orang yang tak bersalah. Dan Xiahou meminta bagi anggota klan pohon iblis darah pirak yang tak mau menjadi musuhnya, maka Xiahou mempersilahkan orang itu pergi. Sementara mereka yang tetap tinggal berarti akan menjadi musuh Xiahou. Bahkan di sini Xiahou memberikan sayembara, jika siapapun yang bisa membunuh 3 orang di depan Xiahou ini, maka Xiahou akan membantu klan orang itu terbebas dari pengikisan kekuatan hukum abadi kuno. Dan di sini pun semua orang langsung berlomba-lomba untuk membunuh 3 orang dari klan pohon iblis darah pirak ini. Di sini leluhur klan pohon iblis darah pirak tak menyangka mereka ingin membunuhnya, padahal mereka semua sama-sama penduduk asli abadi kuno. Namun menurut leluhur klan jiwa berlengan 8, klan pohon iblis darah pirak mengkhianati roh pengorbanan leluhur lebih dulu. Yang mana setelah klan pohon iblis darah pirak menyerang pulau jiwa, maka sejak itu mereka sudah menjadi musuh. Di sini pun terlihat 3 klan penduduk asli abadi kuno langsung menyerang leluhur klan pohon iblis darah pirak secara bersamaan dan terus menekannya. Sementara Xiahou langsung menghentikan 2 tetua klan pohon iblis darah pirak yang berusaha kabur. Dan Xiahou langsung mengeluarkan burung ilahi yang terbuat dari petir untuk menyerang kedua orang ini. Yang mana terlihat burung petir ini juga mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Setelah itu pun terlihat tempat ini sudah terbakar habis karena serangan besar. Sementara itu Xiahou melihat jika retakan abadi kuno sekarang mulai membesar, yang mana itu berarti para master dari dunia luar akan segera masuk. Dan leluhur klan jiwa berlengan 8 berpikir agar Xiahou memberikan cairan petirnya kepada orang terkuat di aliansi untuk mengatasi pengikisan kekuatan hukum guntur dulu. Yang mana itu bisa meningkatkan kekuatan tempur dan bersiap menghadapi hal yang tak terduga. Leluhur klan jiwa berlengan 8 juga mengatakan jika tetua klan Liren dan klan iblis kuno datang ke sini untuk membantu Xiahou. Namun sayangnya 3 orang dari klan pohon iblis darah pirak tadi tetap saja lolos. Di sini tetua klan iblis kuno tak menyangka jika Xiahou mampu menghadapi bencana raja ilahi di usia yang sangat muda. Yang mana karena itu putranya bersedia menjadi saudara angkat Xiahou. Sementara ketua klan Liren juga sangat kagum dengan Xiahou ini. Yang mana dia mempersilahkan Xiahou menikahi dewi tak tertandingi dari klannya jika Xiahou belum punya istri. Terlihat Xiahou pun sedikit terkejut dengan tawaran mereka. Dan Xiahou meminta agar mereka berdua memberikan informasi kepada seluruh penduduk asli abadi kuno bahwa siapapun mereka yang mau bekerja sama dengan Xiahou untuk melenyapkan musuh yang kuat, maka Xiahou akan memberinya cairan petir. Tak lama setelah itu pun, para dewa dari berbagai klan di abadi kuno ini sudah datang dengan membawa anggota klan mereka. Di sini pun klan Centaur meminta Xiahou segera membantunya untuk menghilangkan pengikisan kekuatan hukum guntur karena klan mereka juga sering ikut bertindak. Namun Xiahou teringat jika Mayuan dari klan Centaur pernah mencoba membunuhnya.
Yang mana karena itu, Si Hao tak mau memberikan mereka cairan petir itu. Melihat itu pun, para klan lain merasa bahwa Si Hao seperti ingin bertindak sesuka hati di abadi kuno dan membuat semua orang tunduk kepada Si Hao. Dan mereka tak menyangka jika Si Hao yang adalah pendatang berani bersikap sombong seperti ini. Padahal cairan petir adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang di abadi kuno. Di sini leluhur klan jiwa berlengan 8 datang dan tak menyangka mereka berani bersikap tak sopan kepada Si Hao ini. Setelah itu pun, sekarang hanya tersisa klan yang pernah membantu Si Hao saja. Dan untuk berterima kasih kepada mereka, Si Hao langsung memberikan cairan petir itu kepada mereka semua. Yang mana hal itu membuat mereka sangat bahagia karena pada akhirnya mereka akan terlepas dari pengikisan kekuatan hukum. Dan terlihat mereka semua seperti terlahir kembali setelah meminum cairan petir tersebut, karena pengikisan kekuatan hukum di tubuh mereka akhirnya hilang. Di sini terlihat jika Tai Yin Yutu dan Zhao Yuseng langsung menghampiri Si Hao. Sementara Paman Yue Chan pergi, begitu juga dengan Yun Xi setelah melihat itu. Terlihat Tai Yin Yutu sangat senang karena dengan begini Si Hao sekarang bisa bergerak bebas di abadi kuno ini. Sementara leluhur klan pohon iblis darah perak sedang memprovokasi klan lain dengan berkata jika Huang berani mengatur mereka yang adalah penduduk asli abadi kuno hanya menggunakan sedikit cairan petir. Yang mana karena itu mereka berpikir jika cara satu-satunya untuk mendapatkan cairan petir mereka hanya bisa menangkap Huang dan merebutnya secara paksa. Akan tetapi mereka bingung karena klan Liren dan klan jiwa berlengan 8 selalu di samping Huang ini. Di sini pun ketua sekte klan kera kuno sudah mengirim seseorang untuk membunuh Huang. Akan tetapi di Pulau Jiwa ada beberapa ketua sekte dan mereka sudah memasang formasi pelindung gunung berlapis yang sangat kuat. Di sini ketua sekte klan Naga Merak pun meyakinkan jika Huang tak mungkin membawa seluruh ketua sekte itu saat melakukan perjalanan ke semua tempat, yang mana pasti mereka akan meninggalkan seseorang untuk menjaga Pulau Jiwa. Dan pasti mungkin hanya 2 master tingkat tinggi saja yang menemani Huang menjaga, yang mana mereka tak perlu takut jika harus bertarung melawan Huang ini. Di sini pun leluhur klan pohon iblis darah perak tahu siapa orang yang paling dibenci Huang ini, yang mana dia adalah Ning Chuan. Dan pasti Huang akan terpancing saat Ning Chuan ini memamerkan kekuatannya. Sementara di Pulau Jiwa, ketua klan Liren memberitahu jika ada 3 sekte yang tak mungkin bisa berubah menjadi teman. Karena Si Hao pernah membunuh dewa surgawi klan mereka dan juga mereka mempunyai hubungan dekat dengan leluhur klan pohon iblis darah perak. Mendengar itu pun Si Hao sadar jika dirinya tak bisa tetap tinggal di Pulau Jiwa melihat retakan abadi kuno yang semakin membesar. Dan Si Hao harus pergi untuk mencari peluang dan merebut keberuntungan. Tak lama setelah itu pun, 2 ketua sekte datang yang mana mereka adalah ketua klan Centaur dan ketua sekte klan Naga Jiulong. Di sini pun mereka mengatakan jika mereka tahu di mana keberadaan pohon dewa surgawi dan dia berusaha memberitahu itu kepada Si Hao. Yang mana mereka meminta agar Si Hao menganggap bahwa ini adalah kompensasi atas cedera yang disebabkan Ma Yuan kepada Si Hao. Dan bahkan orang-orang dari klan mereka yang bersikap tak hormat kepada Si Hao sudah mereka bunuh agar Si Hao mau memaafkan kedua klan ini. Tak hanya itu saja, karena ketua klan Centaur juga mengeluarkan gadis-gadis cantik dari klannya untuk melayani Si Hao ini. Melihat itu pun ketua sekte Liren sedikit tak terima karena gadis-gadis cantik milik klannya tak mungkin ditandingi oleh klan manapun. Mendengar perdebatan itu, Si Hao meminta agar semua orang tak perlu begitu. Dan karena kedua ketua sekte tadi berani membunuh anggotanya sendiri demi keadilan, maka Si Hao sudah memaafkan mereka dan memberi mereka cairan petir tersebut. Tak lama setelah itu pun seseorang datang dan melaporkan jika jejak keberadaan Ning Chuan sudah ditemukan, yang mana Ning Chuan ini sedang diburu oleh beberapa dewa surgawi. Mendengar itu pun, Si Hao berniat menyingkirkan Ning Chuan dulu dan kemudian baru mencari pohon dewa surgawi. Di alam Qingling abadi kuno pun sudah terdengar berita jika siapapun yang membunuh musuh Huang maka mereka akan mendapatkan cairan bencana guntur. Dan terlihat mereka ini langsung mengejar Ning Chuan tersebut. Di sini Ning Chuan hanya bisa kabur karena ranah pengorbanan suci Si Hao itu membuat Ning Chuan mengalami penurunan ranah secara drastis. Tak lama setelah itu pun Si Hao datang bersama leluhur klan jiwa berlengan 8 dan ketua klan iblis kuno. Tiba-tiba di belakang Ning Chuan muncul tangan besar yang mana itu adalah master kuat di belakang Ning Chuan. Dan semua orang tak menyangka jika Ning Chuan ini sudah bersekongkol dengan ketua sekte untuk memancing Huang. Akan tetapi ketua klan iblis kuno tak diam saja dan mengeluarkan avatar besarnya untuk menghadapi itu. Kemudian di sini pun muncul sebuah pedang dari langit yang langsung diarahkan ke Si Hao ini. Akan tetapi leluhur klan jiwa berlengan 8 tak diam saja dan juga mengeluarkan avatar besarnya.
yang mana dengan cepat leluhur klan jiwa berlengan 8 ini langsung menyerang pedang tersebut. Di sini kedua ketua klan ini tahu jika sejak awal leluhur klan jiwa berlengan 8 akan menjadi pesuruh orang luar dan melindungi Huang ini. Namun Ning Chuan dan musuh lainnya dikejutkan karena ternyata masih ada 3 orang ketua sekte lainnya di belakang Huang ini. Karena informasi yang beredar bahwa hanya ada 2 orang saja yang ikut bersama Huang tersebut. Terlihat leluhur klan pohon iblis darah perak dan Ning Chuan pergi melihat kedua sekutunya tersebut mulai diserang. Yang mana terlihat ledakan besar karena serangan dari para ketua sekte ini. Di sini terlihat jika Si Hao terus mengejar Ning Chuan tersebut. Akan tetapi Ning Chuan dengan cepat pergi masuk ke retakan ruang melalui akar yang muncul di sana. Di sini pun Si Hao tak tahu apakah Ning Chuan ini sedang berusaha untuk memancing musuh dengan pamer di mana-mana dan membocorkan keberadaannya. Namun Si Hao sedikit menyesal karena dia gagal menangkap Ning Chuan tersebut. Setelah itu pun ketua sekte klan Centaur memberitahu jika pohon dewa surgawi yang dia ketahui tersembunyi di tanah kuno yang paling berbahaya di abadi kuno ini. Yang mana Si Hao harus berhati-hati karena jalan ini sangat berbahaya. Dia pun juga memberitahu jika 4 pohon dewa surgawi yang berelemen tanah, api, air, dan angin awalnya adalah satu tubuh. Yang mana jika sekarang bisa bersatu, maka itu bisa menjadi obat keabadian yang legendaris. Dan meskipun tanah kuno itu sekarang hanya tersisa satu saja, namun jika bisa mendapatkan buah dewa surgawi, itu juga merupakan peluang keberuntungan surgawi yang besar. Di sini terlihat Si Hao langsung menggunakan lorong surgawinya untuk menahan serangan di tempat ini. Bahkan Si Hao harus berubah ke mode kaisar petir untuk bisa melewati bahaya. Karena di depan Si Hao terdapat air terjun guntur yang bisa memadatkan kekuatan bencana surgawi. Tak lama setelah itu pun Si Hao menemukan kerangka mayat dewa surgawi. Yang mana setelah melihat itu Si Hao tak heran jika sejak zaman dulu tak banyak orang yang bisa memetik buah dewa surgawi. Karena petir di sini begitu padat dan masih membawa atribut bencana surgawi. Yang mana karena itu Si Hao bertanya-tanya apakah pertempuran di era abadi kuno telah menghancurkan langit dan bumi dan membuat bencana surgawi di tempat ini bermasalah. Tak lama setelah itu pun Si Hao sampai di puncak dewa surgawi, tanah kuno pohon dewa surgawi berada. Di sini terdengar suara yang berkata berani-beraninya Si Hao memasuki tanah terlarangnya. Terlihat di sini pun muncul kekuatan guntur yang menyerang. Namun Si Hao tak takut sedikit pun dengan sedikit kekuatan guntur ini, karena bahkan Si Hao saja tak takut dengan guntur bencana surgawi. Di sini pun Si Hao ingin memperlihatkan kekuatan petirnya kepada orang itu. Namun tiba-tiba saja orang itu meminta agar Si Hao tak gegabah. Dan ternyata yang berbicara tadi adalah pohon dewa surgawi yang sedang dicari Si Hao tersebut. Di sini pun pohon itu memberi Si Hao 1 buah dewa surgawi agar Si Hao mau membiarkan pohon itu pergi. Melihat itu Si Hao tak menyangka jika ternyata pohon itu begitu pengecut. Di sini pohon itu meminta Si Hao tak meremehkan buah itu karena hanya dengan memakan 1 buah saja maka Si Hao bisa mengikis bencana api, menahan bencana banjir, bahkan tak perlu mengalami bencana guntur untuk bisa menjadi dewa surgawi. Namun di sini Si Hao merasa jika buah ini tak ada gunanya bagi Si Hao. Akan tetapi Si Hao berpikir jika dirinya bisa mengumpulkan buah itu dan membagikan kepada teman-temannya, maka itu akan sangat bermanfaat. Di sini terlihat pohon itu ketakutan karena hanya memberi Si Hao 1 buah saja. Yang mana dia melakukan itu karena sebenarnya hanya 1 buah itu saja yang matang. Dan jika memakan buah yang belum matang, maka juga tak ada gunanya. Di sini Si Hao menyadari jika pohon tua ini terlihat begitu kuat di luar tapi rapuh di dalamnya. Yang mana karena itu Si Hao berniat menggali hal-hal yang bagus darinya. Bahkan Si Hao terpikirkan untuk membawa pergi pohon ini seluruhnya. Di sini Si Hao mengatakan jika pohon ini dalam bahaya karena di alam luar akan segera terjadi kekacauan besar. Yang mana perjanjian aliansi kuno, perbatasan belantara, dan tanah tak bertuan, serta masalah lainnya akan muncul satu persatu. Dan sampai saatnya, tempat ini juga tak akan menjadi tanah suci lagi. Mendengar itu pohon ini pun bertanya apa yang terjadi di alam luar. Dan Si Hao mengatakan jika di alam luar abadi kuno telah muncul retakan besar, yang mana itu akan segera terhubung dengan alam luar. Dan orang-orang itu pasti akan masuk kemudian mencari pohon ini untuk meminta dengan paksa buah dewa surgawi. Bahkan mungkin mereka akan memurnikan pohon tersebut menjadi suatu harta karun obat ilahi. Mendengar itu pohon tersebut ketakutan dan bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan pohon ini. Yang mana jika ada, maka kebaikan karena penyelamatan Si Hao tak akan pernah pohon itu lupakan. Dan jika Si Hao mau membantunya, maka di masa depan begitu buah surgawi matang, pohon itu akan membiarkan Si Hao memetiknya. Di sini pun Si Hao langsung mengatakan jika dirinya akan membawa pohon ini pergi untuk menyelamatkannya. Mendengar itu pun terlihat pohon ini sangat berterima kasih karena Si Hao mau menyelamatkan dirinya. Dan pohon itu mengatakan jika Si Hao ingin membawa dirinya, maka Si Hao masih harus perlu membantunya. Yang mana Si Hao perlu mengikuti petunjuk pohon ini untuk menemukan tanah segala makhluk.
Yang mana dengan itu, pohon tersebut bisa berubah menjadi bibit pohon kecil dan bisa ikut si Hao pergi kemanapun. Dan dengan nutrisi dari tanah segala makhluk, pohon ini baru bisa berbuah banyak dan bagus. Mendengar itu pun, si Hao langsung meminum nektar surga dan bumi untuk menemukan tempat itu. Tak lama setelah itu pun, si Hao sampai di tempat yang mana ini adalah habitat tanah segala makhluk. Dan pohon itu memberitahu jika tanah segala makhluk adalah benda yang diperebutkan Raja Abadi karena bisa menghidupkan kembali segala makhluk. Saat si Hao akan masuk pun, terlihat mayat seorang wanita cantik yang dilindungi oleh petir. Melihat itu pun, si Hao merasa familiar dengan wanita ini. Tak lama setelah itu pun, si Hao langsung menerobos petir tadi. Dan si Hao merasa jika mungkin obat keabadian terbentuk dari Raja Abadi yang mati di sini. Dengan cepat pun, si Hao langsung berusaha mengambil tanah segala makhluk itu. Akan tetapi si Hao dikejutkan karena di tanah yang dia gali terdapat mayat wanita tadi. Si Hao pun mengakui jika semakin dilihat maka mayat itu semakin familiar. Di sini kemudian si Hao dikejutkan karena mayat wanita tadi tiba-tiba bangkit, yang mana ternyata itu adalah tubuh asli dari wanita penyihir. Dengan cepat pun si Hao berusaha menyerangnya. Akan tetapi wanita itu dengan cepat berpindah tempat. Di sini si Hao dikejutkan dengan mutiara penekan dewa yang dibawa wanita ini. Karena itu sama persis dengan milik peri Tianhu. Dan pada Perfect World episode 203, terlihat si Hao akan menghadapi wanita tadi yang mungkin itu adalah peri Tianhu yang sebenarnya. Dan terlihat Ning Chuan yang terus berusaha untuk bisa melawan si Hao ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 202 ini. Ternyata di sini kita melihat jika sekarang si Hao semakin disegani di Abadi kuno ya, hanya karena dia sudah membawa cairan petir. Dan bagaimanakah pertarungan si Hao melawan wanita tadi? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 203. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.